Anak-anak yang faktor yang
Bagi kepada jemaah khususnya ibu-ibu yang jika tempatnya sudah penuh, silakan isi tempat parkir yang di dekat depan masjid. Parkir yang depan masjid. Kembali kami berdoa kepada jemaah khususnya ibu-ibu yang mungkin tempatnya sudah penuh, silakan untuk mengisi tempat parkir yang ada di depan masjid. Untuk bapak-bapaknya jika sudah penuh, mengisi untuk di samping menara. Samping menara bisa kita pakai untuk tempat sholat. Kembali sekali lagi kami beritahukan kepada jemaah istiqlal yang berada di rumah maupun yang berada dalam perjalanan ataupun sudah berada di area masjid, jika tempatnya sudah penuh, untuk ibu-ibu mohon untuk mengisi tempat lahan parkir yang ada di depan masjid, yang ada di halaman masjid. Untuk ibu-ibu untuk mengisi tempat parkir yang ada di halaman masjid, dan untuk bapak-bapak khususnya kaum laki-laki untuk mengisi tempat parkir yang ada di samping yang ada di depan menara. Untuk bapak-bapak tempatnya di depan menara masih bisa kita jadikan tempat sholat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada jemaah Masjid Istiqlal dan sekitarnya yang masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan, mohon segera percepat langkah kakinya karena waktu sholat akan kita segera mulai. Dan kami himbau juga untuk jemaah yang mungkin tidak mendapatkan tempat, untuk ibu-ibu tempatnya lahan parkir yang ada di depan masjid. Untuk bapak-bapak itu tempat sholatnya berada di depan menara, lahan parkir yang ada di menara. Kembali kami beritahukan kepada jemaah Masjid Istiqlal yang masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan, mohon untuk segera langkah kakinya karena sholat akan kita mulai. Untuk jemaah yang mungkin tidak mendapatkan tempat, untuk ibu-ibu silakan untuk mengisi lahan parkir yang ada di depan masjid. Untuk bapak-bapak untuk mengisi tempat parkir yang ada di depan menara. Mohon kepada petugas untuk mengatur tempat-tempat yang sudah kita tunjuk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وعدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami berdoa kepada jemaah Istiqlal yang masih berada di rumah atau dalam perjalanan. Mohon untuk segera langkahkan kakinya secepatnya karena sholat kita mulai lagi. Dan kami berikan kepada petugas untuk mengatur tempat sholat yang sudah kita tuju untuk ibu-ibu di depan masjid kita di tempat lahan parkir. Sedangkan untuk bapak itu di depan menara lahan parkir yang ada di depan menara. Kembali kami berdoa kepada jemaah yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, mohon untuk percepatan kakinya karena waktu sholat akan segera kita mulai lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun la صدق وعده ونصر عبده وعاد له وعجب الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tertib acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, dan yang kedua kata sambutan dan sekaligus laporan kegiatan selama bulan Ramadan yang akan disampaikan Ketua Ramadan yaitu oleh Bang Arif Tirtana, dan acara seterusnya Salat Idul Fitri yang akan diimami Al-Mukarram Bapak Ustadz Rizky Maulana SH, dan khatib yang akan diisi Al-Mukarram Bapak Ustadz Rizky Maulana SH. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka marilah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan sekaligus laporan kegiatan selama bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Abang Arif Tirtana. Kepada Abang Arif Tirtana kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur tidak dapat kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Istiqlal yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid Istiqlal beserta jajaran pengurus lainnya, yang saya hormati Ustadz yang bertugas pada pagi hari yang berbahagia ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Fitri di pagi hari yang berbahagia ini. Izinkan saya sebagai Ketua Ramadan Masjid Istiqlal 1447 Hijriah
menyampaikan laporan keuangan Ramadan yang masuk dan yang keluar selama bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah yang perlu kita ketahui bersama. Dan laporan keuangannya sebagai berikut. Untuk bakul Ramadan yang masuk selama bulan suci Ramadan, bakul masjid berjumlah Rp5.767.000 dan bakul anak yatim berjumlah Rp4.790.000. Adapun bakul MDA berjumlah Rp3.555.000. Adapun kotak infak yang kita titip di luar, di kedai di luar, berjumlah Rp4.715.000. Total saldo kas di bulan Ramadan berjumlah Rp8.827.000. Adapun bakul sholat Jumat selama bulan suci Ramadan, yaitu bakul masjid berjumlah Rp8.348.000. Bakul anak yatim berjumlah Rp1.509.000. Adapun bakul MDA berjumlah Rp885.000. Total saldo bakul Jumat sebesar Rp10.742.000. Adapun penerimaan paket Ramadan donatur pembangunan yang terkumpul sebanyak 165 orang paket donatur. Di antara 165 orang yang menyumbang sebagai donatur Masjid Istiqlal berjumlah Rp106.550.000. Saya ulangi, Rp106.550.000. Adapun jumlah keseluruhan total yang didapat selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah berjumlah Rp136.119.000. Saya ulangi, Rp136.119.000. Itulah keseluruhan yang kita dapat di bulan suci Ramadan tahun ini. Adapun pengeluaran selama bulan suci Ramadan, untuk membayar honor ustaz kita mengeluarkan sebanyak Rp8.550.000. Adapun pengeluaran untuk membayar khotib Jumat selama bulan suci Ramadan, membayar petugas Ramadan, untuk hadiah lomba, untuk membayar listrik masjid kita ini, dan untuk operasional kegiatan Ramadan dan lain-lain, semuanya digabung berjumlah Rp29.324.500. Adapun total pengeluaran kita selama bulan suci Ramadan global semua dijumlahkan total Rp37.874.000. Saya ulangi, Rp37.874.500. Dan saldo masjid pembangunan yang tersisa hingga saat ini berjumlah kurang lebih Rp98.244.500. Saya ulangi sekali lagi, Rp98.244.500. Untuk informasi selanjutnya, alhamdulillah masjid kemarin sudah mengeluarkan uang untuk santunan anak yatim, yaitu berjumlah 3 orang. Masing-masing anak mendapatkan Rp2.500.000 per orang per anak yatim. Dan untuk info zakat fitrah, yang membayar zakat fitrah di Masjid Istiqlal yang kita cintai ini adalah sebanyak 90 kakak
dan berjumlah kurang lebih 242 jiwa. Terkumpul beras 120 kg, adapun uang kurang lebih sekitar 7.500.000 rupiah. Alhamdulillah sudah kita bagikan kepada 50 orang yang berhak menerimanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Tidak lupa kami panitia Ramadan dan segenap jajaran pengurus Masjid Istiqlal mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedekah dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan selama bulan suci Ramadan untuk pembangunan Masjid Istiqlal yang kita cintai ini. Semoga apa yang Bapak Ibu sedekahkan untuk masjid kita Istiqlal yang kita cintai ini dapat diganti ribuan kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum laporan keuangan ini saya tutup, izinkan saya sebagai Ketua Ramadan Masjid Istiqlal 1447 Hijriah dan segenap pengurus dan petugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Arif yang telah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah yang akan diimami oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Rizky Maulana SH. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri rahimahullah. Sebelum kita mulai pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri, pada akhirnya kami mengingatkan untuk para ibu rahmati Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulai niat dari sholat sunnah, sholli sunnata Idul Fitri, raka'ataini ada makmuman lillahi ta'ala. Rakaat pertama berjumlah 7 takbir yang dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Rakaat kedua berjumlah 5 takbir. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu itu? Insyaallah. Yang masih di luar, di dalam masih kosong. Stawu ya'tadu aqimu as-salata wa tawassaw was-sabr khair shaf lurus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam matahari sore kemarin, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hati kita senang, di sisi lain hati kita gembira. Kita ungkapkan dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan sudah meninggalkan kita. Apa yang sudah kita perbuat ketika dalam Ramadan? Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Apakah begitu juga dengan amal ibadah kita? Apakah kita sudah menuhankan Ramadan? Apa kita menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini berapa banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi dia tak bersama kita. Kita lihat sisi kiri, sisi kanan kita. Adakah saudara kita yang tahun lalu dia bersama kita ketika bersama kita Idul Adha, Idul Fitri, di Ramadan? Adakah hari ini ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya? Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Sudahkah kita mengambil pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah dosa kita Allah hapuskan? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siang harinya kita berpuasa dengan iman, kita menahan hawa nafsu kita yang halal menjadi haram untuk kita. 13 jam dalam satu hari kita menahan yang halal. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas, Allah Subhanahu wa ta'ala tak memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhan nas. Tidak, hadirin. Allah panggil kita sebanyak apapun maksiat kita, sebanyak apapun dosa yang kita kumpulkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah panggil kita dengan seruan indah, panggilan yang romantis. Tak ada satu makhluk pun yang memanggil kita dengan romantis. Bahkan manusia itu kejam. Dia mampu memanggil anaknya dengan anak setan, padahal dia mampu bilang saudaranya bejat karena dia melakukan dosa. Tapi dengan Allah tidak. Sebanyak apapun dosa yang kau kumpulkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmatku, kata Allah. Allah datang untuk kita. Ramadan ini datang untuk kita hadirin. Dia datang sebagai tamu kita, membawa oleh-oleh untuk kita.
Mungkin sebelum-sebelumnya kita berjanji pada diri kita, Ramadan yang akan datang nanti aku akan maksimalkan puasaku, aku akan maksimalkan Quranku. Quran dibuka tapi tak dibaca. Nanti akan kumaksimalkan ibadah tarawih dan witirku. Ramadan datang, tapi masih sama dengan bulan-bulan yang sebelumnya, masih sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Janji mana lagi yang akan kita berikan untuk Ramadan? Ramadan sudah memberikan keistimewaannya pada kita hari ini. Hadirin rahmati Allah, hari ini kita merayakan kemenangan. Kemenangan siapa yang kita rayakan? Apakah kemenangan bagi kita yang sudah membeli baju baru? Atau kemenangan yang kita sudah menahan hawa nafsu kita, menahan lapar kita, menahan marah kita? Yang mana yang dikatakan menang? Ketika dia mengambil ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang kita cita-citakan, surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh. Surga yang dijanjikan Allah seluas langit dan bumi. Bahkan Allah kabarkan untuk kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira untuk orang yang melakukan amal saleh. Aku akan memberikan surga yang di bawahnya telah dialirkan sungai. Allah menjanjikan surga kepada kita. Hari ini kita merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Kita merasakan kesenangan dalam jiwa kita. Sejuk hati kita hari ini di pagi. Karena kenapa? Kita menang. Orang yang menang ketika dia mampu memaksimalkan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang Allah janjikan seluas langit dan bumi tak lepas dari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat asma yang Allah sandingkan untuk masuk surga ada dua, yaitu Ar-Ghafur, yaitu Ghafur Ar-Rahim. Kenapa tidak Sami'un Basir? Kenapa tidak Halimun Alim? Kenapa tidak Alimun Hakim? Tapi Allah sandingkan di situ Ghafurur Rahim. Sebanyak apapun sedekah kita, sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun qiyamul lail kita, tahajud kita, tapi tak mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Surga mana yang mau kita masukkan, hadirin? Surga mana yang Allah janjikan untuk kita, hadirin? Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah jauh sama kita, Allah tak pernah mau memberikan masalah untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya ingin kau mendapatkan kemudahan. 30 hari yang lalu kita sia-siakan bagi kita yang tak memaksimalkan Ramadan itu. Pengampunan mana yang telah kita ambil, hadirin? Pengampunan mana yang Allah berikan untuk kita? Sudahkah kita setiap malamnya meminta ampun? Bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika Lailatul Qadar itu datang, apa yang harus kubaca? Apa yang harus kubaca dan kuminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Langsung ditalkinkan oleh baginda Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf. Allah hanya ingin memaafkan hambanya ketika ia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunjukkan ampunan, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Hari ini berapa banyak orang yang tak takut
Dia katanya dia takut sakit, takut miskin, takut melarat. Tapi apa buktinya? Dia tak takut memasukkan yang haram ke dalam diri. Dia tak takut bahwa sesungguhnya azab Allah itu nyata, walau azabun alim. Sedangkan orang yang tak mensyukuri nikmat Allah jelas katakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kufur dan ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, azab itu tak langsung datang hadirin. Memang mobil itu ada, rumah itu tetap ada, tapi apa yang tak ada di dalamnya? Keberkahan jauh dari rumah. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Aid Fitri yang berkah pagi ini kita jadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bukankah Allah tutup dengan ayat la'allakum tattaqun? Bukankah Allah bilang, bukankah Allah sampaikan la'allakum tattaqun, untuk engkau mendapatkan target, untuk engkau mendapatkan pencapaian yang tertinggi di antara manusia-manusia itu takwa. Karena kenapa? Setiap rukun khutbah yang wajib khatib sampaikan, usikum binafsi bitaqwallah wattaqullah, takutlah kepada Allah. Hari ini sudah kita membuktikan bahwasanya kita sudah takut kepada Allah. Hari ini kita sudah membuktikan kepada Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, kami datang sujud, kami datang memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Mungkin maksimal ibadah kami suatu kami di Ramadan ya Allah. Jangan hari kami dahulu, tingkatkan terus keimanan kami ya Allah. Kami tak mau ya Allah ditinggal Ramadan ya Allah. Kami ingin kembali berjumpa dengan Ramadan. Ramadan akan selalu datang. Pertanyaannya, apakah kita yang akan datang? Hadir sidang jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Aidil Fitri ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, pelajaran dapat kita ambil di momen yang penting ini dari khutbah yang singkat ini, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan teruslah meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika ampunan dan kasih sayang Allah kita dapatkan, insya Allah surga yang Allah janjikan, wa masakinatun thayyibah, tempat-tempat yang indah akan kita dapatkan, wa azwajun mutahharah, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang suci akan kita dapatkan. Apa yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pelajaran yang kedua dapat kita ambil hikmah dari Aidil Fitri hari ini, yakni sebulan kita berpuasa, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita terjaga, puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita. Ada sosok yang begitu luar biasa yang berjasa dalam hidup kita. Ketika di Ramadan kita membaca Al-Quran, ketika di Ramadan kita salat tahajud, tak cukup hanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup hanya dengan sedekah kita hadir. Mungkin sedekah kita banyak, mungkin tahajud kita banyak, tapi tak dengan itu saja kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada hati tetangga kita yang kita sakiti. Bukankah Allah sudah katakan siapa orang yang takut kepada itu? Siapa orang yang bertakwa kepada itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Saling memaafkan hari ini momentum yang luar biasa, Aidil Fitri, bulan maaf, untuk kita ajang bersilaturahim ke sanak saudara kita. Percuma kita pahala kita banyak, tapi saudara kita ada yang kelaparan, tetangga kita ada yang kelaparan. Lalu min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya.
Hari ini berapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang tidak disengaja oleh lisan kita. Bahkan kita memutuskan itu, tidak mau tegur sapa. Surga yang mana yang kita inginkan? Ampunan mana yang kita inginkan? Allah takkan ingin mengijabah doa hambanya ketika ia memutuskan sesuatu. Wal'afina 'anil nas. Kita merusak hati tetangga kita. Kita merusak hati saudara kita. Kita merusak hati ayah ibu kita. Surga yang mana yang kita ingin dapatkan? Ampunan mana yang Allah akan berikan kepada kita? Sudah sejauh mana kita memohon ampun kepada Allah? Allah juga ingin ampunan itu datang dari tetangga kita, dari saudara-saudara kita, dari kerabat-kerabat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mujahid. Kisah seorang anak yang datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di masa Nabi yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Suatu hari laki-laki datang mendatangi Rasulullah dan mengadu, "Ya Rasulullah, aku ketika bekerja sebulan full terima gajiku ya Rasulullah. Ayahku mengambil semua gajiku ya Rasulullah. Ketika aku bekerja 1 bulan full, ayahku mengambil gajiku 1 bulan full itu ya Rasulullah." Jawaban Rasulullah, "Tak banyak." Pulanglah kau, pulang. Dan datanglah kepadaku bawa ayahmu. Pemuda ini tadi pulanglah dia. Pulanglah pemuda ini tadi memanggil ayahnya. Turun malaikat Jibril mengambil Rasulullah. "Ya Rasulullah, ada pesan untukmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang tua itu datang, tanyakanlah sesuatu yang ia katakan di dalam dirinya tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Tanyakan sama dia yang ada di lubuk hati seorang ayah itu, bahkan di telinganya pun dia tak mendengar." Ketika orang tua itu datang, bertanya Rasulullah SAW, "Apakah anakmu selalu mengeluh kepadamu?" Orang tua itu menjawab, "Tanyakan kepadanya wahai Rasulullah, apakah aku memberikan nafkah untuk saudaranya atau untuk bibinya, untuk saudaranya ataukah untuk dirinya ataukah untuk bibi? Tanyakan kepadanya ya Rasulullah." Nabi berkata, "Lupakan hal itu. Sekarang ceritakan kepadaku sesuatu yang ada di lubuk hatimu, bahkan telingamu tak mendengar." Baik ya Rasulullah, dengan keimanan dan ketakwaanku aku yakin akan menceritakan ini. Allah akan menambahkan keyakinanku. Aku mengatakan sesuatu yang ada dalam hatiku dan akan kuceritakan kepadamu. Apa yang disampaikan oleh seorang ayah ini tadi, hadirin yang mari kita renung. Aku mengasuhmu ketika lahir dan memeliharamu ketika dewasa. Engkau menikmati semua jerih payahku yang aku berikan kepadamu. Jika engkau sakit di malam hari, aku tidak bisa tidur. Aku mengkhawatirkan sakit sepanjang malam. Jiwaku selalu mengkhawatirkan kematianmu, padahal kematian itu pasti datang. Tetapi aku yang sedang sakit sebab kondisi sehingga air mataku menangis. Ketika engkau telah dewasa anakku dan menggapai kesuksesanmu yang dahulu aku impikan tentang dirimu, kau balas jasa itu yang perkataan keras, kau berkata kasar,
bahkan kau mengadu sesuatu hal yang tak harus dengar di telinga. Nafkah mana yang dimakan dari? Harta mana yang diambil dari? Aku hanya ingin meminta sedikit. Aku hanya tak meminta semuanya. Aku hanya minta sedikit. Aku hanya mengujimu wahai anakku. Tak banyak yang minta. Jika engkau tidak mau mempedulikan hakku untuk kau baktikan hidupmu, maka perlakukanlah aku sebagai tetangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mendengar perkataan itu, dia langsung memegang leher anak laki-laki itu, kerah bajunya. Apa yang Rasulullah katakan? Anta wa maluka biabika. Engkau dan hartamu adalah milik ayah. Hadir jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita merasa senang dan bahkan dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain terbayang wajah-wajah yang sangat berkesan dalam kehidupan kita, yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita hadir di bumi Allah Ta'ala ini, tak ada tempat manusia manapun yang menerima kita. Bahkan sebelumnya sudah ada orang yang dilahirkan sebelum kita. 9 bulan 10 hari kita di rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari kita di rahim ibu kita. Dalam kandungan, andai ia masih hidup hari ini, ya Allah, ku cium dia, ya Allah, ku ambil tangannya, ku peluk tubuhnya yang erat, ya Allah. Tapi tak semua kami, ya Allah, tak semua kami yang dapat keistimewaan itu, ya Allah. Tak semua kami yang dapat keberkahan itu, ya Allah. Tidak semua kami, ya Allah. Kami hanya mampu mengatakan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan kami dalam, ya Allah, turun khatib dari mimbar ini, ya Allah. Kami nanti, ya Allah, datang ke kediamannya, ya Allah. Makhluk yang tak dapat kami salami, ya Allah. Tapi hanya mampu mengatakan, Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, ya Allah. Tak dapat kami haturkan untuknya, ya Allah. Jikalau dia masih hidup, ya Allah, datang kami nanti kepadanya, ya Allah. Hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, yang pertama, ketika hablum minallah kita berjalan dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan hablum minan nas. Ada hubungan erat antara kita dan manusia. Kita lupa, terkadang bukan orang lain yang kita sakiti, hadirin, bukan saudara kita, hadirin, tapi orang tua yang melahirkan kita. Kita sering melakukan kesalahan kepadanya. Hari ini mungkin dia tak ada, kita hanya mampu mendoakan. Khatib berdiri dulu di sini, asbab ma'arif. Kalau tak sebab dia, akan mampu kami berbicara di sini. Hari ini dia tak ada. Hari ini dia di Ustaran, kami datang menjemput. Bahkan begitu juga kita. Jemputlah dia selagi dia masih hidup. Datangi dia selagi dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, jauh rasa kampung itu. Maka dari itu hadir dan rahmati Allah, ketika takwa ada dalam hati kita, momentum Ramadan sudah kita ambil. Idul Fitri, orang yang menang dan kembali fitrah, kembali dia suci ketika dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari manusia. Tugas kita yang salah meminta maaf. Tugas kita yang salah meminta maaf, yang tak salah memaafkan. Tapi kalau yang tak salah dia tak mau memaafkan, maka urusan dia dengan Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita ketika Wahsy ditombaknya paman Rasulullah,
Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah tak melupakan apa yang dilakukan Wahsy terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi momentum Ramadan yang akan datang kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang beruntung ketika Allah memberikan petunjuk kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani bil ayati wal zikril hakim. Taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وبك بسكان يا الله ولآبائنا ayah kami ya Allah ولآبائنا ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Dia berjuang mencari nafkah kami ketika kami besar. Mungkin ada kesalahan kami, dan mungkin kami menteriakkan ayah kami ya Allah. Mungkin dia hanya minta sedikit, tapi kami ya Allah suarakan dan keraskan kepada ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Hari ini ya Allah, kalau dia ada di rumah ya Allah, kami rangkul dia, kami rindu ya Allah. Kami ingin bersandar gurau dengan ayah kami ya Allah. Tapi tak semua kami yang dapat keistimewaan itu ya Allah. Tak semua kami yang dapat keberkahan itu ya Allah. Kami hanya mampu mengatakan ya Allah, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburan teman-teman saudaramu ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh umatina ibu kami ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. 9 bulan 10 hari ya Allah dikandung akan dilahirkan. Bersimbah darah dia ya Allah untuk melahirkan kami ya Allah. Tapi ada kata-katanya ya Allah, ketika kami ditolong tak tolong disuruh kami melakukan dosa kepada ya Allah. Pulang kami dari masjid ini ya Allah, hidup ibu kami ya Allah, kami peluk ya Allah, kami rangkul ya Allah, kami cium dia ya Allah, kami peluk dengan erat tubuh yang rapuhnya ya Allah. Tapi tak semua kami yang dapat itu ya Allah. Kami hanya mampu Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan memberikan senyuman manisnya ketika kami masih kecil ya Allah. Tak dapat kami membalasnya, hanya Engkau yang dapat membalasnya ya Allah. Kami hanya dapat mampu mengatakan Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami di zaman ini ya Allah. Ampunkan dosa anak kami ya Allah. Jadikan anak kami investasi terbaik untuk kami di akhirat ya Allah. Kami sebagai anak ya Allah, jadikanlah kami sebagai syafaat terbaik untuk ayah ibu kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tak mampu menatap wajah ayah kami kalau dia hidup ya Allah. Tak dapat kami menatap wajah ibu kami kalau dia hidup ya Allah. Berkelimpangan air mata di pipi kami ketika menatap kesalahan-kesalahan kami terhadapnya ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sembilan lah. Ya satu. Halo. Halo. Ya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah